tema kita pagi hari ini adalah mengapa susah mengalami breakthrough. Nah, buka kitabnya saudara di 1 Korintus 3 ayat 6. Apakah breakthrough? Breakthrough itu pengertian bahasa Indonesianya adalah terobosan. Contoh, sudah melakukan banyak cara berdoa, berpuasa, begitu ya. Tapi nggak terjadi pertobatan, gitu ya, malah semakin jatuh dalam dosa. Sudah didoakan berkali-kali, tapi nggak ada kesembuhan. Sudah dilakukan banyak hal sampai berpuasa, gitu ya, tapi nggak terjadi mujizat. Nah, itu mengapa susah sekali mengalami breakthrough. Adanya terobosan demi terobosan, susah terobosan keuangan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, macam-macam. Nah, nanti kita cek, mengapa susah sekali tembusnya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Ayo baca sama-sama. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Sampai di sini dulu. Dikatakan, aku, ini yang ngomong Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tadi seperti yang saya katakan, sudah melakukan banyak cara gitu ya. Biasanya orang-orang pemula yang lagi mau bertobat gitu ya, yang udah lama banget nggak ke gereja, dia akan memulai untuk saat teduh baru. Orang yang lama banget nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah saat teduh gitu ya, tiba-tiba dia akan memulai hidupnya dengan saat teduh. Nah, kebanyakan daripada kita, pertobatan yang baru dimulai, pengennya itu cepat-cepat terjadi mujizat. Gitu enggak? Kalau kita lagi berdoa gitu ya, pengennya cepat mujizat terjadi. Ayo, mujizat terjadi. Aduh, sampai capek gitu. Dikatakan dengan jelas, aku, kata Paulus, ditanam sama Paulus. Ibaratnya begini, ditanam oleh engkau mendengarkan banyak khotbah gitu ya. Engkau menabur doa, menabur pujian, penyembahan, firman Tuhan, sampai semuanya itu ya dikuasai begitu. Lalu engkau mendengarkan khotbah gitu ya, tiap hari YouTube-nya dibuka gitu, media sosial lainnya dibuka demi mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tapi kok susah sekali yang mengalami breakthrough. Firman Tuhan katakan jelas bahwa sekalipun sudah ditanam, bahkan diseram, tetapi kalau tidak ada pertumbuhan, tidak terjadi apa-apa. Karena sekali lagi kekristenan bicara tentang pertumbuhan, tentang buah kekristenan. Nah, mengapa kok susah? Tuhanlah yang memberi pertumbuhan, artinya perkenanan hanya ada dari Tuhan. Contoh yang sederhana, waktu engkau berdoa untuk pemulihan keluarga, engkau punya pasangan selingkuh gitu ya, sudah didoakan begitu ya, sudah didoakan berkali-kali, sudah didoakan. Tapi pasanganmu nggak bertobat, malah makin parah gitu ya, dableknya makin parah. Apa yang terjadi? Mengapa sampai begitu? Apa yang harus dilakukan? Engkau pasti akan mengalami satu kelelahan. Males nggak usah lagi ini, gitu kan ya. Sekali lagi, mau doanya kuatnya kayak apapun, engkau belajar firman Tuhan sebesar apapun, sekali lagi, perkenanan Tuhanlah yang kita butuhkan. Makanya dikatakan apa? Mau menyiram, mau menanam, Allah lah yang memberi pertumbuhan. Kita butuh perkenanan Tuhan, saudara. Banyak yang lelah kan? Udah doa mati-matian. Tapi sekali lagi, perkenanan itu dari Tuhan. Namanya perkenanan itu seperti apa? Kalau Anda datang bertamu, ada orang datang bertamu sama kita. Atau kita bertamu dengan orang lain aja lah ya. Anda disambut gitu ya. Anda dikasih makan, Anda dikasih minum, dikasih sajian yang begitu luar biasa, lezat gitu. Sesuai dengan keinginan Anda. Itu artinya Anda dikenan oleh si pemilik rumah. Anda disukai oleh si pemilik rumah.
Tapi kalau kita datang, nggak diapa-apain, dinggur netok, dicuekin, nggak diapa-apake, Anda nggak dianggap, dilihat orangnya aja enggak, besar kemungkinan Anda nggak disukai. Perkenanan Tuhan juga begitu. Kita butuh hatinya Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kita itu selama ini kalau doa, kalau muji nyembah Tuhan, kalau saat teduh, mengejar hatinya Tuhan apa enggak? Seringkali kan saya selalu mengatakan bahwa senengin hati Tuhan. Senengin hati Tuhan. Karena kalau doanya itu adalah berisi supaya utang lunas, supaya sakit cepat sembuh, maka yang kita inginkan adalah mukjizat terjadi dengan cepat. Susah sekali mengalami satu terobosan. Karena apa? Butuh perkenanan Tuhan. Kita nggak kejar kasih Tuhan, nggak kejar cintanya Tuhan. Karena kita hanya memikirkan diri sendiri. Aku udah bangun pagi-pagi. Sekarang itu kan banyak ya, Zoom, doa pagi gitu. Aku udah bela-belain bangun pagi. Kalau kemudian aku mempersiapkan diri buat keluargaku. Lalu kemudian aku masuk lagi ke kamar dengarkan YouTube. Tapi kok nggak terjadi terobosan? Karena perkenanan Tuhan belum turun. Yang kau kejar hanya kebutuhan pribadi. Yang kita kejar bukan kasihnya Tuhan. Enggak, hatinya Tuhan enggak kita dapatkan. Makanya jelas sekali pagi hari ini Tuhan katakan apa? Karena yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Yang menanam siapa? Paulus. Yang menyiram Apolos. Dengan kata lain, mendengarkan, udah didoain pendeta, Bu. Udah dilepasin nama pendeta, Bu. Udah melakukan pelepasan, Bu. Tapi balik lagi. Wah, balik lagi, Bu. Itu pendetanya yang disalahkan. Pendetanya enggak manjur. Banyak sekali kenapa banyak orang melakukan pelepasan balik lagi. Bukan hamba Tuhannya yang enggak bisa, saudara. Tapi pelepasan itu sama seperti pergi ke dokter. Anda kalau cuma minta obat aja, sembuhnya kan cuma sebentar. Tapi kalau nggak menjaga kesehatan, nggak menjaga pola makan, nggak menjaga pola hidup, sakit lagi enggak? Ya pasti sakit lagi. Pelayanan pelepasan juga begitu. Kalau habis pelepasan, Anda harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan tiap-tiap hari. Baca firman Tuhan, ya, melayani Tuhan. Anda harus belajar banyak tentang Tuhan supaya apa? Mengalami pemulihan. Bukan Anda datang ke pendeta, Bu, butuh pelepasan, Bu. Saya dulu itu terikat, misalkan contoh, terikat okultisme, main dukun, pergi ke dukun, tolong Bu, lepaskan saya. Mungkin sudah dilepaskan sama pendetanya. Tapi kalau Anda nggak memulai hidup dengan doa, dengan kehidupan yang melekat kepada Tuhan, ya susah. Anda kan gampang disantet orang. Tetap aja, saudara. Yang dikatakan di sini adalah baik yang menanam, karena yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Yang terpenting itu bukan seperti hari Minggu kok kejar pendeta paling keren. Tiap minggu yang dikejar, pindah-pindah gereja, cari pendeta yang bagus-bagus. Tapi kalau kehidupanmu nggak sesuai dengan firman Tuhan, nggak akan terjadi pertumbuhan. Karena sekali lagi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Karena selama ini kita tuh cuma kejar apa toh? Kejar berkat toh. Kemana-mana yang dikejar berkat. Berkat itu selalu ada. Kenapa kok kita itu kejar terus? Itulah kenapa susah sekali mengalami breakthrough. Karena nggak mengejar hatinya Tuhan. Anda bangun pagi-pagi nyembah Tuhan dan lain sebagainya itu. Tapi tidak belajar untuk berhati-hati dalam perkataan, tidak berhati-hati dalam tindakan, tidak melakukan firman Tuhan, yesami mawon alias sama saja, saudara.
Karena Tuhan akan memberikan pertumbuhan di dalam hidup kita kalau kita melakukan itu firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mencari Tuhan. Mau keadaannya baik ataupun buruk, tetap cari Tuhan. Mau dalam keadaan berhasil atau gagal, tetap cari Tuhan. Mau tekanannya gede kayak apapun, tetap nyembah Tuhan. Kalau Tuhan melihat anak-anaknya seperti ini, pasti dia akan melepaskan pertumbuhan. Pasti terjadi pertumbuhan. Menjadi pribadi yang kuat. Menjadi pribadi yang tangguh. Nggak takut, nggak dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Karena ada pertumbuhan yang Tuhan berikan. Seringkali orang bertanya sama saya, sudah melakukan banyak hal, Bu. Sampai pagi-pagi itu, Bu, kadang saya itu kurang tidur. Tapi kok rasa-rasanya nggak terjadi apa-apa. Fokusmu apa? Pertanyaan saya. Fokusmu apa? Kalau fokusmu hanya mujizat supaya anakmu sukses, supaya keluarga bahagia, yang kau pikirkan hanya kepentingan pribadi, ya pasti nggak terjadi pertumbuhan. Beberapa hari ini banyak sekali saya punya teman-teman yang sudah kena layoff gitu ya. Waduh Kak, saya stres, saya harus gimana nih ya? Harus cari pekerjaan kemana lagi, sekarang semuanya serba susah. Saya bilang, seringkali yang membuat orang stres itu kayak begini. Tanya dulu sama Tuhan, tenangkan diri dulu. Jangan kalau engkau kehilangan yang ini, engkau kejar. Tanya dulu. Tanya dulu sama Tuhan, Tuhan, aku kena PHK, aku harus apa ya Tuhan? Apa yang kau mau ya Tuhan? Pernahkah kita itu berdoa, bertanya, minta hatinya Tuhan? Pernahkah kita itu kalau berdoa, tanya, Tuhan kau mau apa? Pernah enggak? Seringkali itu kan kita itu suka menyodorkan permohonan kita terus-menerus. Lalu kita klaim diri kita sudah melakukan banyak hal. Ujung-ujungnya Tuhan yang disalahkan. Karena tidak terjadi mujizat. Karena fokusnya kepada mujizat. Fokusnya kepada materi. Fokusnya kepada apa yang dilihat. Makanya nggak terjadi pertumbuhan. Sekali lagi, kekristenan itu bicara tentang buah. Kekristenan bukan pelayanan yang jadwalnya penuh. Kekristenan bukan tentang engkau wah sukses banget di pekerjaanmu. Atau di pelayanan dengan posisi yang tinggi. Enggak loh. Buah kekristenan. Makanya disebutkan Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Disebut dengan buah kekristenan yang bertumbuh, tiba-tiba jadi sabar, jadi bisa mengampuni, jadi bisa gampang mengucap syukur, bisa memuji Tuhan dalam tekanan, mendoakan banyak jiwa-jiwa, itu buah kekristenan. Itulah yang disebut pertumbuhan. Mengapa susah mengalami breakthrough? Sekali lagi koreksi diri. Fokusmu kemana? Karena seringkali saya sudah katakan, kalau fokusnya kepada sebuah benda atau hanya kebutuhan pribadi, nggak akan terjadi buah kekristenan. Emosional tetap, ngomong kasar yo tetap, ngutuk orang yo tetap, nggak terjadi pertumbuhan. Ya. Karena yang penting bukanlah yang menanam. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Artinya apa? Yang kita terima juga dari manusia. Kita tuh cari banyak pendeta seperti tadi contohnya. Tiap minggu pindah-pindah gereja, cari sing khotbah keren, dikejar terus. Wah tadi khotbahnya bagus banget, keren. Khotbahnya bagus banget, keren. Oke, fine. Setelah itu, apa? Nah, pertanyaannya adalah setelah itu apa? Karena percuma engkau pindah-pindah gereja, sekali lagi saya sudah katakan, ketika jemaat pindah-pindah gereja, pasti tidak ada pertumbuhan. Anda harus menetapkan tinggal di gereja mana, ibadah di gereja mana.
Anda harus belajar itu. Karena yang namanya ibadah, kita jadi jemaat itu mau ditanam di dalam sebuah gereja lokal. Supaya mengalami pertumbuhan. Lah kalau engkau pindah-pindah gereja, hanya mengejar pendeta-pendeta yang keren-keren itu tadi, percayalah saudara, Anda tetap gak akan bertumbuh. Karena kau hanya puas, wah pendetanya keren. Oke, pendetanya memang keren, itu memang pilihan Tuhan. Kan balik lagi, engkau datang di gereja, cari hamba Tuhan, terus habis itu kamu bagaimana? Kan itu toh yang penting. Terjadi pertumbuhan enggak di dalam kehidupanmu secara pribadi? Ada perubahan enggak di dalam keluargamu? Ada enggak? Nah itu kan yang dipertanyakan. Makanya dikatakan baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Yang artinya hamba Tuhan yang dahsyat itu, contoh katakanlah, atau gereja yang besar-besar, mungkin Anda akan cari gereja yang gede-gede gitu misalnya. Ya mereka memang dapat berkatnya sendiri. Tapi kitanya sendiri itu loh dapat opo. Kalau udah cari gereja gede-gede terus kita dapat opo. Kalau kita tuh cari pendeta yang mahal-mahal, yang keren-keren, yang menurut Anda keren, terus kita dapat apa? Kalau kita nggak mau belajar. Amin, paham ya? Karena sekali lagi, yang Tuhan akan berikan pertumbuhan adalah masing-masing cara kita hidup. Ya, karena hidup itu bukan tentang apa yang kita makan, bagaimana caranya bayar utang, bagaimana caranya kita bisa traveling, makan enak, bajunya bagus. Keluarga yang harmonis bukan tentang melulu tentang itu loh. Bagaimana kita semua bisa menyenangkan hati Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan itu murni, gak ada embel-embel mujizat. Pernahkah saudara, coba mari berefleksi pagi hari ini. Pernahkah saudara dengan begitu rasa haus dan lapar cari Tuhan, punya enggak rasa haus dan lapar akan Tuhan? Punya enggak? Atau jangan-jangan kita ketuk pintu hati Tuhan hanya sekedar pengen sembuh dari sakit. Kakiku Tuhan enggak sembuh-sembuh. Aku susah jalan. Aku stroke enggak sembuh-sembuh. Adakah kita itu memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan? Enggak peduli dengan keadaan kita. Tapi lebih kepada aku cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Hati-hati nek nyanyi lagu ini. Bener apa enggak? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, atau tunggu pengen banget Tuhan, keluargaku, anakku, pekerjaanku, tokoku, bisnisku. Loh kok isinya tentang ku semua. Nah katanya tadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kok isinya tentang ku, keluargaku, pekerjaanku, duitku, tokoku, bisnisku, kok ku semua? Itu yang menyebabkan susah mengalami breakthrough. Kapan hari ada yang bertanya sama saya, Bu, suami saya selingkuh. Boleh nggak kalau saya labrak? Nah ini contoh. Engkau sudah berdoa luar biasa. Tapi kalau ujung-ujungnya engkau nggak punya kasih, melabrak pelakornya, atau seperti apa. Persoalan utamanya itu bukan pasanganmu selingkuh loh. Persoalan utamanya adalah hidupmu sedang dilihat sama Tuhan secara pribadi. Engkau gak akan bisa memenangkan siapapun. Kalau diri kita sendiri masih tidak bisa kita lihat secara pribadi. Yang artinya kendali diri sendiri aja gak bisa.
masih emosional, masih suka marah-marah. Bagaimana Tuhan akan buat mujizat kalau karakter kita belum berubah? Boleh nggak Bu ngelabrak pelakornya? Saya tersenyum, saya tertawa gitu ya. Selama ini sudah berdoa belum? Aduh Bu, udah bukan doa lagi. Dengan penuh emosional. Aduh Bu, sudah bukan doa lagi. Satu capek doa. Oh ya pantas. Dalam hati saya. Breakthrough dalam dirimu sendiri nggak terjadi. Wong Tuhan itu lagi mau mengubahmu secara pribadi dulu. Bukan tentang pasanganmu yang selingkuh itu. Bukan loh. Tuhan lagi pengen mengubah kita secara pribadi. Cara pandang kita kepada Tuhan. Cara kita menghargai hidup kita secara pribadi. Tuhan lagi ngeliat kita loh saudara. Jadi persoalan utamanya itu bukan engkau nggak bisa bayar utang yang miliaran itu, yang nggak tahu harus seperti apa, rasa-rasanya udah di titik penghabisan, nggak ngerti harus seperti apa. Persoalannya bukan itu yang utama, saudara. Makanya ini firman Tuhan kan jelas banget. Yang penting bukan yang nanam, bukan yang nyiram. Bukan itu loh, bukan itu. Perkenanan Tuhan. Bagaimana kita bisa dikenan Tuhan? Orang cinta Tuhan aja enggak. Tandanya ketika kita ngomong pada diri sendiri, aku capek doa, aku capek pelayanan, aku ini dan itu, pertanda kok nggak cinta Tuhan secara pribadi. Percuma berdoa, nggak usah ke gereja lagi, pertanda kok nggak cinta Tuhan. Ketika engkau sudah mengalami kelelahan, engkau nggak cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian dipelintir sama dunia. Loh Bu, berarti orang yang punya masalah sampai stres berkepanjangan itu nggak punya iman. Orang yang berdoa tiap hari belum tentu punya iman loh. Orang yang berpuasa, berdoa dengan segenap hati, segenap jiwa menurutnya, belum tentu dia punya iman. Karena sekali lagi saya sudah bilang, tujuanmu datang ke Tuhan apa? Kalau tujuanmu hanya karena mujizat, imanmu tetap aja mandek, alias nggak bertumbuh. Makanya susah ngalami breakthrough kan? Karena imannya yang mandek. Kalau tujuanmu cuma duit, tujuanmu cuman supaya tokomu laris lagi, imanmu nggak akan pernah mengalami pertumbuhan. Karena iman itu justru bertumbuh pesat waktu di lembah, waktu ditanam, waktu mengalami goncangan, itu waktunya iman itu bertumbuh. Nah kalau kita semuanya pengennya cepat selesai, bagaimana caranya imannya supaya bertumbuh? Oh duitnya sudah ada, kekayaan sudah ada, kebahagiaan sudah ada di depan mata. Justru iman itu berada waktu apa? Dalam tekanan. Dalam tekanan, saudara. Waktu engkau hancur-hancuran itu waktunya perkenanan Tuhan. Seringkali saya bilang, manut saja, nurut saja waktu proses kehidupan itu. Karena Tuhan sedang menumbuhkan kita. Jadi paham ya, kenapa kok doanya sudah sampai kita sudah mencapai satu titik kelelahan, nggak terjadi terobosan. Beberapa waktu yang lalu saya lagi ngobrol dengan teman, begitu ya. Kami lagi makan sama-sama, begitu. Saya bersaksi banyak, gitu. Tiba-tiba salah satu teman saya itu ngomong begini. Kak, kenapa ya kakak itu diproses Tuhan terus, gitu. Diuji, dilihat ini, gitu ya. Kok diproses terus? Kan sudah jelas kakak itu taat sama Tuhan. Tapi kenapa kok kakak masih diuji terus gitu sama Tuhan? Saya tersenyum, saudara. Saya jawab begini. Kualitas bisa berubah enggak? Yang punya warung, yang punya rumah makan, saya mau bertanya, kualitas bisa berubah enggak? Bisa. Resto aja, saya punya langganan soto. Saya itu suka soto, saudara.
Langganan soto saya dari waktu saya kecil sampai ya waktu itu soto enak banget. Tapi begitu laris, begitu apa, kualitasnya jadi berubah. Mungkin bumbunya dikurangin atau apa gitu ya. Mungkin dikurangin gitu. Jadi kualitasnya jadi berubah. Nah kalau kualitas jadi berubah, kan jadinya lebih banyak ndak enak loh. Yo sama, waktu kita lagi diproses sama Tuhan, kenapa kok harus diproses terus-menerus? Supaya kualitas kita teruji. Kualitas yang mana nih? Karakter kita, perilaku kita, yang semuanya itu kita sebut dengan apa? Buah kekristenan, dilihat apakah berkualitas atau tidak. Makanya kalau fokus kita hanya supaya utangmu lunas, supaya engkau cepat-cepat kaya, supaya terjadi apa yang kau mau, tapi fokusmu bukan tentang Tuhan, maka tidak akan terjadi pertumbuhan. Sekali lagi, iblis bisa buat mujizat. Sekali lagi loh, iblis bisa buat mujizat. Segala sesuatu biarkan itu berasal daripada Tuhan. Berapa sering, saudara, untuk bisa saya mencapai sesuatu itu, Tuhan ngujinya saya itu luar biasa, pakai banget. Karena yang dibutuhkan itu adalah kualitas. Ini kan disebutkan apa toh? Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, itu manusia. Kita itu kan masih ada di dunia toh. Masih ada di dunia, bisa salah. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Upahnya apa? Kalau Anda tadi bilang bahwa sudah doa pagi-pagi loh Bu, tapi nggak terjadi apa-apa. Hasilnya ya stres, hasilnya frustrasi. Apakah Tuhan tidak menghargai? Menghargai. Kita Kristen atau enggak, Tuhan cinta kita. Kita berpuasa atau enggak, Tuhan cinta kita. Tapi sekali lagi, firman Tuhan menyatakan pagi hari ini bahwa pertumbuhan yang kita perlukan supaya terjadi buah. Pertumbuhan, saudara. Jangan kejar yang salah. Coba saya mau tanya, Anda tuh kalau libur tanggal merah gitu, saat teduh apa enggak? Nah kalau tanggal merah aja enggak saat teduh. Atau kalau lagi pas sibuk gitu ya, aduh saat teduhnya bolong dulu lah, enggak apa-apa. Terus Anda memikirkan breakthrough, terobosan. Boten saged Bapak Ibu. Semua butuh konsistensi. Makanya kayak pujian tadi tuh loh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kalau ngomong tentang mengasihi segenap hati, berarti nggak peduli engkau punya mujizat atau enggak, engkau terjadi terobosan atau enggak, lagi punya duit atau enggak, lagi diperlakukan orang baik atau enggak, tetap nyembah Tuhan. Itu namanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Orang yang tipenya kayak begini, pasti terjadi pertumbuhan. Engkau memiliki kelembutan hati. Karaktermu terbentuk, tiba-tiba jadi orang yang sabar banget. Tiba-tiba bisa mengampuni kesalahan orang. Itu pertumbuhan. Tiba-tiba jadi lembut banget. Sekalipun besok mesti bayar utang, tapi masih tetap nyembah Tuhan. Hatinya dijaga dengan sungguh-sungguh. Itu pertumbuhan namanya. Yang tadinya suka ngomel-ngomel, suka marah-marah gitu ya. Tiba-tiba bisa begitu mengasihi. Itu pertumbuhan namanya. Karena baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Kita ini ladang Allah. Makanya ladang selalu bicara tentang apa? Buah toh. Bicara tentang apa? Panen. Ini adalah tahun penuaian. Buahnya apa? Lah kalau tahun penuaian, yes. Kita tuh suka banget nggak mau belajar. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Yes, amin. Pertanyaan saya, penuaian yang kau pikirkan, tapi apa yang kau tabur? Kalau mengampuni saja kau nggak mau tabur,
Kalau jam doa saja kok nggak mau tabur, maaf nih, Anda mau menuai apa? Kalau doanya cuman tentang tadi itu, semua. Rumahku, keluargaku, duitku, pekerjaanku, bisnisku, semuanya semua itu. Terus bagaimana, saudara? Ini jelas banget. Ladang, kamu adalah, Anda dan saya ini adalah ladang. Bicara tentang buah. Nah, kalau pikirannya tentang semua. Buah apa yang dihasilkan? Perhatikan baik-baik. Hari-hari ini, saudara, kita tidak bisa main-main kekristenan. Hanya biasa saja, menjadi orang yang biasa. Tidak bisa. Kita semua sedang dibawa Tuhan dalam musim peperangan rohani. Penuaian tanpa proses tidak bisa. Penuaian tanpa peperangan rohani tidak bisa. Tekanan demi tekanan yang sedang kita alami hari-hari ini bicara tentang peperangan. Ingatlah baik-baik dengan firman Tuhan ini. Anda dan saya itu adalah ladang. Kita itu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tuhan sedang membangun kita. Tuhan sedang memperbaiki bangunan. Kan kita itu bangunan. Hidup kita itu bangunan. Hidup secara pribadi kita itu adalah ladangnya Tuhan. Waktu kita diproses, ikuti saja. Senangkan hati Tuhan. Saya sudah berkali-kali kasih tahu. Senengin hati Tuhan, senengin. Menyenangkan hati Tuhan itu nggak peduli punya duit atau enggak. Menyenangkan hati Tuhan itu mau engkau punya terjadi mujizat atau enggak, nggak peduli. Tetap aja saat teduh. Tetap aja pelayanan. Ini yang ikut live ini, ada yang dulunya pelayanan sekarang udah enggak. Anda sedang diingatkan sama Tuhan hari ini. Buah kekristenan lagi dilihat oleh Tuhan. Amin ya. Oke, selesai saudara. Bawa minyak urapannya. Ayo siapkan dulu minyak urapannya. Sekali lagi. Yang pertama, minimal sebulan sekali kita mengurapi rumah kita. Yang kedua, syarat untuk memegang minyak urapan adalah kita nggak punya dosa. Ya, kita minta ampun dulu sama Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan, kita minta sama Tuhan perkenanan. Agar supaya minyak urapan sebagai simbol darah Kristus itu menjaga rumah kita, keluarga kita, semua yang bersama-sama dengan kita, termasuk bisnis usaha, binatang peliharaan kita dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Sudah siap dengan minyak urapannya? Ayo kita sama-sama berdoa ya. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Tuhan, di tangan kami sudah ada minyak urapan. Allah Roh Kudus, ampuni dosa saya. Ayo masing-masing minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kesalahan saya Tuhan. Ampuni semua pelanggaran, kesalahan yang saya perbuat ya Tuhan. Saya banyak salah. Saya banyak melukai Engkau. Saya banyak melakukan kejahatan. Ampuni saya ya Tuhan. Biar pagi hari ini pengampunan-Mu mengubahkan setiap kami. Ya Roh Kudus, penuhi kami dengan hadirat-Mu.
Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa minyak urapan itu ya Tuhan. Kami mau memberkati keluarga kami memberkati bisnis usaha kami mau memberkati keluarga kami yang sakit. Kami mau memberkati anak-anak. Kami mau memberkati rumah, kendaraan kami, binatang peliharaan kami. Biarlah simbol darah Kristus pertanda bahwa kami milik Tuhan. Kami kecintaan Tuhan. Pagari kami dengan kuasa-Mu. Pagari kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Pagari kami. Kami menolak segala serangan-serangan iblis dalam bentuk black hit, ilmu jahat ya Tuhan. Semua serangan-serangan jahat. Sihir, tenung, segala bentuk apapun. Sumpah serapah orang atas hidup kami. Bahkan serangan jahat dari luar sekalipun ya Tuhan. Kami kebaskan keluar ya Tuhan. Pagari kami dengan kuasa-Mu. Lindungi kami ya Tuhan. Bahkan kalau ada anggota keluarga kami yang mengalami sakit, bila minyak urapan ini sebagai tanda darah Kristus membawa satu pertobatan atas orang-orang yang kami doakan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi. Atmosfer surga mengubahkan hidup kami. Rumah kami menjadi teduh dan aman dalam lindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu bahwa hidup kami hari-hari ini akan terus banyak belajar. Kasih-Mu terus mengalir. Thank you God. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari dan sampai selama-lamanya. Minyak urapan yang kau pegang pagi hari ini adalah simbol darah Kristus. Pertanda bahwa ada hujan pertobatan, ada hujan perkenanan, ada pertumbuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi bagi kita. Haleluya, haleluya, amin. Dahsyat. Oke saudara, silakan Anda oleskan di rumah. Semua tadi yang saya sebutkan tadi, sambil nyanyi ya, sambil mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Oke, sampai ketemu hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, shalom, shalom, shalom.